Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Nah, sekarang sudah bergabung bersama saya Dr. Robert Sinto, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas El. Bagaimana kabarnya dok? Sehat Mas El. Terima kasih sudah kembali datang lagi di program Ayo Sehat. Sekarang kita akan membahas mengenai malaria dok. Ya. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Robert dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Robert, kita bicara soal malaria. Malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Sebenarnya untuk reaksi dalam tubuh itu seperti apa dok? Kebetulan kita sudah menyiapkan ada informasinya nih di sebelah sini, waspada malaria. Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, jadi dipaparkan di sini bahwa ada 3 yang contohnya ya, plasmodium, tapi sebetulnya lebih dari 3. Sekarang ini kita kenal ada 5 plasmodium, tapi memang yang umum ya vivax dan falciparum yang banyak. Nah, yang terjadi adalah ketika plasmodium tersebut menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk betina dari Anopheles. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh, dan dalam tubuh tersebut kemudian ada masa inkubasi sebelum tumbuh gejala, baru akhirnya muncul gejalanya. Oh, oke, baik. Nah, kalau bicara soal masa inkubasi berarti ya, kalau untuk masa inkubasi ini berapa lama kira-kira dok? Jadi rata-rata bisa 1 sampai 2 minggu, tapi beberapa spesies dari plasmodium bisa ada yang butuh waktu 3 minggu. Jadi rata-rata kita akan pakai 14 hari lah kurang lebih untuk menyebutkan masa inkubasi dari infeksi malaria. Oh, barulah di situ terjadi infeksi. Gejala muncul. Gejala jadi antara masuk sampai gejala muncul. Itu 14 hari? Iya. Oke, nah bicara soal gejala-gejala dari malaria ini. Kita juga sudah menyiapkan ada beberapa gejala di sini, dan untuk gejalanya ini kan ada suhu badan di atas 38 derajat, sakit kepala, muntah, nyeri otot, dan diare. Mungkin ada tambahan dok, sekalian dijelaskan juga boleh. Ya, memang gambaran gejala ini adalah gejala umum yang sebetulnya kadang-kadang bukan hanya kita jumpai di malaria. Ya. Jadi gejala penyakit infeksi lain juga gambarannya bisa seperti ini, sakit kepala, mual. Nah, ada hal yang khusus dari demamnya yang mungkin bisa menjadi cara kita untuk mengidentifikasi lebih dini. Yaitu demamnya biasanya polanya siklik. Jadi biasa hari ini demam, kemudian bisa besoknya atau 2 harinya berikutnya, tergantung dari jenis plasmodiumnya. Tadi saya sampaikan ada 5 jenis plasmodium. Jadi ada tertentu plasmodium yang demamnya itu bersiklusnya hari Senin, kemudian Rabu baru demam lagi. Oke, berarti di tengah-tengahnya itu turun ya? Iya, tidak ada gejala panas sama sekali. Kemudian yang kedua biasanya demamnya itu tinggi, menggigil, sesudah itu keluar keringat banyak. Jadi kalau dikenal istilah medisnya ada trias malaria tadi. Baik. Nah, kalau untuk pengobatannya seperti apa sih dok? Ya, jadi pengobatannya kita bagi dulu apakah ini malaria yang ringan atau malaria yang berat. Kalau malaria berat kita akan berikan dalam bentuk suntikan. Suntikannya nanti kemudian akan dilanjutkan dengan obat minum sama seperti malaria ringan. Nah, malaria ringan tadi obatnya nanti berupa tablet, diminumnya 3 hari berturut-turut sampai habis untuk 1 jenis obat. 1 lagi ada obat yang harus diminum selama 14 hari, 1 hari 1 tablet kalau memang jenisnya adalah vivax. Jadi sangat tergantung dari spesiesnya. Baik. Berarti memang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh dokter ya dok? Ya, betul. Baik. Nah, untuk sejauh ini, kalau bicara soal vaksin, apakah malaria ini ada vaksinnya dok? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin yang memang sudah established. Jadi semua vaksin malaria dalam proses trial, dalam proses percobaan gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada satu vaksin sukses yang kemudian bisa dipasarkan untuk dipakai secara umum. Baik. Nah, dok, dulu kita sempat mengetahui bahwa tanaman kina ini efektif untuk mengobati ya istilahnya penyakit malaria ini. Apakah sampai sekarang masih bisa juga dok? Ya, sampai sekarang kita masih bisa pakai kina, tetapi ada banyak regimen baru, ada beberapa regimen baru, obat baru yang lebih simpel pemakaiannya, efek sampingnya lebih ringan juga, dan mudah didapatkan. Sehingga sekarang kita masih menggunakan kina di dalam program malaria Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, tapi kita pakai dia sebagai lini kedua, bukan sebagai lini pertama. Oke, berarti hanya untuk istilahnya kalau bisa bilang cadangan kali ya dok? Ya, kalau gagal dengan pengobatan pertama, kita bisa pilihkan kedua. Atau di dalam tempat kita tidak bisa atau tidak mendapat akses untuk obat pertama tersebut, kita masih bisa menggunakan kina. Tanaman kina. Baik. Nah, pemirsa, Dr. Robert, berikutnya tim Ayo Sehat sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih dari netizen yang mungkin Dr. Robert bisa langsung menjawab. Yang pertama, ada Mit Azmi, dok, gejala malaria dan demam berdarah sama atau tidak? Kan sama-sama digigit nyamuk. Monggo dok. Ya, betul. Jadi sama-sama digigit nyamuk, tapi nyamuknya berbeda. Itu pertama dulu. Kemudian yang kedua, gejalanya sama-sama tadi demam, nyeri otot, tapi kalau demam berdarah, biasanya demam mendadak tinggi, kemudian bertahan lama, turun dengan obat, tidak lama naik lagi. Nah, itu berbeda dengan malaria. Kalau malaria, tadi saya sampaikan, yang khas adalah bentuk sikliknya tersebut, yang tidak didapatkan di demam berdarah. Baik. Nah, berikutnya nih, dok. Berikutnya ada dari Xiao Ahmad.
Dok, apakah malaria ini penyakit menular jika kita berinteraksi dengan penderitanya? Ya, jadi menularkannya lewat faktor tadi nyamuk ya pengantaranya. Jadi selama tidak ada nyamuk di lingkungan tersebut, maka sebetulnya dia tidak bisa menular. Jadi menularnya adalah kalau nyamuk menggigit seorang penderita malaria, kemudian memindahkan komponen plasmodium tersebut sebelum menggigit ke orang kedua. Jadi kalau kita berada di, misalnya Jakarta itu bukan daerah endemis malaria. Jadi misalnya saya pulang dari Papua, kemudian saya terkena malaria di Jakarta. Maka karena tidak ada nyamuk tersebut di Jakarta, maka saya tidak mungkin menularkan ke orang lain. Karena tidak ada perantaranya tersebut. Tapi kalau misalnya ada nyamuk yang menggigit saya yang sudah terkena malaria? Iya, bisa. Kalau kita nyamuknya spesies tadi yang Anopheles tadi. Jadi harus yang spesifik tersebut. Oke, baik. Tapi kalau bicara soal bagaimana sih kita cara agar terhindar dari gigitan nyamuk ya. Ini sekalian mungkin pesan untuk masyarakat ya agar menjaga lingkungan juga sih, Dok. Bagaimana? Jadi yang pertama, jadi ada ABCD namanya ya. Yang pertama awareness of risk factor. Jadi lihat risk factornya. Apakah kita benar di lingkungan malaria atau tidak. Kalau memang kita di lingkungan malaria, apakah memang kita perlu berada di lingkungan tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua nanti ada bite prevention. Jadi mencegah gigitan. Itu bisa banyak, lengan panjang, kemudian kalau tidak perlu keluar malam, tidak keluar malam, terus pakai repelen untuk obat nyamuk atau tidur pakai kelambu gitu ya. Kemudian yang C, kemoprofilaksis. Jadi pada keadaan tertentu kita bisa berikan obat untuk pencegahan supaya tidak tergigit malaria. Baru yang keempat, diagnosis. Jadi diagnosis dini, begitu ada gejala, datang ke dokter, dokter akan mendiagnosis dini sehingga terapinya bisa dimulai lebih dini. Oke, baik-baik. Nah, Dokter Robert, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Yang ketiga, ini adalah di @ekrhmwt. Dok, wanita hamil dan anak bayi apa benar masuk ke fase yang rentan terkena malaria? Ya, secara umum kita akan katakan bahwa populasi tersebut populasi rentan karena memang kekebalan tubuhnya kan tidak seumum orang umum ya. Jadi ya wanita hamil dan anak bayi memang lebih rentan. Kedua, tadi salah satu pencegahan yang C, kemoprofilaksis itu tidak bisa kita pakai untuk orang hamil, wanita hamil, dan anak-anak. Sehingga ya risiko untuk exposure ke daerah-daerah yang tinggi malaria kalau dia pergi ke situ menjadi lebih tinggi, menjadi lebih rentan dibandingkan dengan populasi dewasa muda pada umumnya. Oke, karena imunnya juga masih rendah banget ya Dok ya. Nah dokter, perbincangan kita soal malaria ini masih seru banget, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan banyak dulu karena Ayah Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Robert. Dr. Robert, sekarang kita akan membahas mengenai mitos atau fakta. Di sini saya memiliki properti, fakta, atau mitos. Dan silakan dokter pegang. Saya akan membacakan beberapa teori yang tersebar ya di masyarakat. Yang pertama, bawang putih ampuh untuk mengusir nyamuk malaria. Mitos atau fakta, dokter? Oke, saya jawab fakta ya. Fakta? Oke, penjelasannya, Dok. Oke, jadi fakta tapi pakai tanda bintang asterisk. Jadi gini, jadi memang penelitiannya ada bahwa ekstrak air bawang putih dalam konsentrasi tertentu itu memiliki kemampuan atau daya bunuh terhadap larva dari nyamuk gitu ya. Tapi kenapa saya kasih bintang tadi bukan berarti kita menyebar bawang putih atau kita mengoleskan bawang putih gitu. Jadi jangan salah paham bahwa memang ada penelitiannya, tetapi memang dalam air ekstrak bawang putih ekstrak tersebut. Bukan bawang putih, bukan bulat-bulat ya. Betul. Baik. Itu seperti mau mengusir vampir kalau misalnya disebar gitu aja. Nah, yang kedua, mitos atau fakta penggunaan kelambu dapat mengurangi gigitan nyamuk malaria. Silakan, mitos atau fakta, dokter? Oke, ini fakta ya. Jadi memang tadi saya sampaikan bite prevention, jadi mencegah gigitan, salah satu yang efektif adalah menggunakan kelambu. Bahkan di beberapa tempat yang memang malaria endemis, pemerintah itu menyediakan kelambu tersebut dicelup di insektisida tertentu. Jadi kelambunya itu memiliki insektisida, jadi selain dia mencegah gigitan, dia juga akan mematikan nyamuknya. Baik. Nah, berikutnya yang ketiga, mitos atau fakta nyamuk malaria hanya menggigit di malam hari, dokter? Silakan. Iya, fakta ya. Jadi memang ini fakta umum bahwa memang malaria nyamuknya banyak menggigit pada malam hari. Karena itu pencegahan utamanya salah satu tadi adalah kalau malam hari kalau bisa tidak pergi gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi tetap nyamuk itu memang ada populasi tertentu juga yang bersirkulasinya pada pagi siang hari gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata semua pada waktu malam hari, tetapi memang mayoritas pada keadaan malam hari. Baik. Nah, yang keempat, dokter, mitos atau fakta malaria tidak dapat terjadi secara berulang. Wah, ini kalau udah sembuh apakah akan
terinfeksi lagi. Mitos atau fakta, Oke, dokter? ini mitos. Mitos. Oke, jadi bisa terinfeksi ulang kalau kita pergi ke tempat yang sama gitu ya, karena memang malaria itu tidak mengakibatkan kekebalan yang sifatnya seumur hidup atau menetap. Atau yang kedua, kalau kita tidak obati dengan benar, dengan baik, dengan tuntas pada beberapa jenis Plasmodium, itu dapat tersisa parasit di hati. Nah, parasit di hatinya tersebut kemudian saat pada waktu tertentu, hitungan tahun gitu misalnya, itu bisa kemudian mengakibatkan gejala malaria lagi. Gitu. Jadi memang ada jadi kambuh ya, jadi nyebutnya jadi seperti kekambuhan padahal tidak terinfeksi lagi, tapi memang tidak diobati dengan benar sehingga sisa yang ada di hati tersebut yang kemudian bisa berkembang biak lagi dan mengakibatkan gejala malaria kembali. Oke, baik. Berarti tidak harus dengan gigitan lagi ya berarti? Iya, bisa dengan tidak gigitan untuk jenis Plasmodium tertentu. Baik. Nah, mitos fakta yang terakhir, dokter. Berada di ruangan sejuk dapat mencegah malaria. Bagaimana, dokter? Oke, itu fakta ya. Fakta. Saya bilang fakta dulu tapi pakai bintang lagi. Pakai bintang lagi, fakta. Jadi memang secara umum udara yang sejuk itu menghambat pertumbuhan atau gerak kinetika dari nyamuk. Tapi kemudian ada penelitian baru-baru ini beberapa tahun terakhir, ternyata suhu yang lebih rendah itu memang menghambat pertumbuhan atau pergerakan nyamuk. Tetapi kalau kita naikkan suhunya, itu bisa jadi dia hidup lagi, berkembang biak lagi, siklus lagi. Gitu. Jadi tidak berbentuk absolut gitu, suhu rendah, suhu sejuk, suhu dingin dia mati, tetapi sebetulnya lebih ke arah relativitas. Bahwa suhu yang lebih tinggi itu kemampuan gerak atau kinetika dari nyamuk memang lebih aktif atau lebih baik. Oke, lebih tinggi itu lebih panas berarti? Ya, lebih tinggi, lebih panas suhunya itu lebih aktif. Tapi bukan berarti absolut bahwa kalau rendah tidak ada aktivitas. Baik. Karena kan kebanyakan dari kita mungkin tidur malam hari menggunakan AC atau kipas angin ya, dok? Iya, betul. Baik. Nah, terakhir, Dr. Robert mungkin bisa memberikan tips kepada pemirsa agar terhindar dari malaria mungkin. Ya. Silakan. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau kita berada di daerah Indonesia itu memang daerah yang masih endemis untuk malaria, maka ada 4 pencegahan yang harus kita lakukan, yang tadi saya singkat dengan ABCD. Yang A, awareness risk. Jadi kalau kita pergi ke daerah tertentu, lihat dulu apakah memang daerah tersebut daerah yang tinggi malaria atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mencegah gigitan. Tadi cara-cara sederhananya misalnya kita pakai repelen, kita pakai kelambu kalau tidur, kemudian kalau tidak perlu-perlu banget malam tidak usah pergi, atau kalau memang terpaksa pergi malam kita pakai lengan panjang, pakai celana panjang. Gitu ya. Kemudian kalau yang C, kemoprovilaksis, konsultasikan ke dokter untuk menilai apakah memang kita perlu mengkonsumsi obat malaria pencegahan atau tidak. Dan yang terakhir adalah diagnosis. Jadi sesegera mungkin kalau muncul gejala, kita kaitkan dengan kemungkinan malaria, datang ke dokter, biar didiagnosis dini, biar bisa diobati dini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut akibat malaria berat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Robert untuk informasinya. Nah, semoga apa saja, semua informasi yang tentunya sudah diberikan oleh Dr. Robert ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Ayo Sehat agar terhindar dari malaria. Dan jika ingin berpergian, terutama ke daerah timur ya dok ya, kalau tidak salah, itu harus bisa ABCD. Semuanya kita untuk mencegah malaria. Nah, usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Robert menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama dengan Dr. Robert pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.